Warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Amin, semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi bersama saya, Kak Chehani. Hari ini akan membahas terkait Hari Pangan Sedunia bersama Teh Rishda yang merupakan sarjana lulusan dari Teknologi Pertanian dari Universitas Brawijaya. Halo Teh Rishda. Halo, Teh Ica, apa kabar? Alhamdulillah aku sehat. Teh Rishda gimana? Alhamdulillah, sehat juga hari ini. Masya Allah. Oke. Sebelum kita lebih lanjut nih membahas terkait Hari Pangan Sedunia, mau tahu dulu dong Teh, kenapa tema ini yang menjadi pilihan untuk kita bahas di malam hari ini? Oke, iya, hari ini tuh aku memang memilih temanya Hari Pangan Sedunia karena baru aja terjadi kemarin, Kak Ica. Jadi baru kemarin nih tanggal 16, karena kita recordingnya tanggal 17 terjadi Hari Pangan Sedunia yang mungkin banyak orang tuh nggak ngeh terkait perayaan hari itu. Ya nggak sih? Padahal disebutnya sedunia ya, tapi kayaknya kok nggak seluruh orang di dunia merayakannya. Bahkan aku sendiri pun sempat lupa sebelum melihat postingan-postingan teman sejurusan ya, kan biasanya mungkin orang-orang yang banyak bergelut di dunia pangan, pertanian gitu yang akan ngeposting terus, "Oh iya ya 16 Oktober tuh, biasanya tuh menjadi hari yang dulu ketika aku di kampus tuh jadi hari yang penting yang kita, apa ya, terbiasa gitu dengan merayakannya." Tapi Teh Ica gimana nih? Mungkin aku pengen nanya dari teman-teman di luar pertanian atau pangan, familiar nggak sih dengan Hari Pangan Sedunia? Oke, kebetulan aku juga jurusannya dari Fakultas Farmasi di Universitas Gajah Mada. Kalau dulu di kampus masih sering ya mendapat informasi Hari Pangan Sedunia, Hari Kesehatan. Namun setelah dari kampus karena circle-nya juga udah berbeda, pertemanannya juga udah meluas, jadi nggak terlalu terpapar info-info tersebut gitu. Dan di media sosial juga terlihat kurang ramai begitu ya Teh. Dari sisi aku pribadi sebagai orang yang awam terkait hal itu. Oke, berarti 16 Oktober ya, baru kemarin banget nih teman-teman semuanya. Oke, mau tahu dulu nih Teh, pangan favorit dari Teh Rishda itu sendiri apa ya? Aku, pangan favoritnya, sebenarnya kalau disebutin tuh ya kayak tidak mencerminkan anak yang mengetahui pangan. Karena aku sendiri tuh mungkin makanan favoritnya tuh makan makanan jajanan Sunda gitu loh, Ica. Karena kan aku berasal dari Sunda dan terbiasa hidup dengan itu dan merasa nyaman, walaupun itu juga bisa menjadi bahasan gitu ya, bagaimana sebenarnya pangan-pangan bahkan ibaratnya lokal kita yang kita anggap pangan lokal atau makanan tradisional kita tuh banyak yang mungkin tidak menggambarkan pangan Indonesia secara garis besar gitu ya. Kayak misalnya tepung-tepungan tuh kan sebenarnya harusnya bukan, apalagi kalau terigu ya, itu bukan, komoditas Indonesia banget gitu. Tapi aku suka itu tuh, aci-acian mulai dari cireng misalnya, cimol gitu ya, atau bahkan mungkin yang sekarang lagi hits tuh seblak-seblakan gitu. Maksudnya hal-hal yang sebenarnya tuh kita tahu betapa tidak sehat dan tadi ya mungkin tidak menggambarkan kearifan pangan lokal kita, tapi harus kuakui itu yang sering dicari-cari ya, kalau lagi pengen Oke, mood baik. gitu. Kalau Teh Ica gimana? Makanan favoritnya? Kalau aku karena ada asam lambung ya, jadi kemana-mana aku harus mencari nasi begitu. Jadi makan apa yang penting ada nasi gitu kalau menurut aku. Makan soto harus ada nasi. Bahkan makan bakso beberapa kali aku juga pakai nasi. Saking karena itu ya dari sisi pencernaan ada eh, masalah gitu. Oke, berarti kebiasaan makan untuk di rumah utamanya oleh ibu itu biasanya dimasakin apa aja, Teh? Kalau di rumah sih sebenarnya hitungannya makan makanan sehari-hari kali ya, Teh, ya, kayak sayur-sayuran mungkin kayaknya semua rumah mau masak ya, sayur kangkung, sayur bayam gitu. Cuman aku tuh memang tahu itu juga gitu ya, Teh, bagaimana cara makan kita tuh kan dipengaruhi banget oleh, cara orang tua kita mengajarkan kita makan, iya nggak sih? Karena mau nggak mau kita kan sebagai bayi kecil yang hadir ke dunia, kita nggak tahu tuh ya makan tuh harus apa selama ini kan. Misalnya baru disadari itu ketika dewasa, terus bertemu dengan teman-teman yang lain, oh ternyata semua orang tuh punya kebiasaan makan yang beda ya. Bahkan misalnya termasuk di porsi makan.
Pernah nggak sih Kak Ica misalnya menemukan orang ya, yang ketika kita tanya, "Eh, kamu udah sarapan belum?" Gitu, terus dia bilang, "Udah kok, aku udah minum susu," misalnya. Terus aku tuh nggak relate gitu. Karena bagi aku porsi minum susu untuk sebuah sarapan tuh kurang gitu, karena misalnya terbiasa kalau di rumah tuh makan tuh harus nasi, nasinya harus satu piring gitu ya. Kemudian kita ketika dewasa tuh sadar bahwa, oh kok banyak yang ternyata tidak sesuai, terutama kalau aku karena belajar di dunia pangan, nggak sesuai kaidah pangan ya, gitu. Misalnya kayak, oh seharusnya karbohidrat tuh cuma seperempat aja atau sepertiga aja dari piring, lebihnya tuh ke protein atau ke serat gitu ya. Jadi, aku tuh jadi concern juga karena mungkin sudah masuk ke usia-usia menjadi ibu juga ya, maksudnya usia-usia lingkungan tuh banyaknya ngomongin menjadi ibu dan lain sebagainya bahwa, oh ternyata harus dipersiapkan juga nih, mulai 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 mikirin nggak sih Kak Ica, kalau misalnya aku jadi ibu, what should aku tuh harus menerapkan apa, karena mau nggak mau kan kita yang bikin apa ya, jadwal makan gitu ya, jadwal menu untuk Pola orang di ya, kita rumah. membentuk pola gitu ya. Bener, boleh nggak sih Kak Ica ada pikiran-pikiran, pokoknya kalau punya anak kayaknya aku pengennya gini deh, gitu, ada nggak Kak Ica? Ya kalau aku pribadi sebenarnya relate banget ya Kak terhadap hal itu karena sebagai anak kesehatan, aku tidak suka sayur begitu. Dan semua teman-temanku sangat heran terhadap hal itu sampai kayak pernah suatu ketika teman-teman tuh ngerjain ya ibaratnya pokoknya harus makan, harus gitu. Dan aku tengok ke belakang, oke, referensi dulu ketika aku kecil, aku hanya mengenal sayur itu ya sebatas kangkung, sebatas bayam dan sop. Jadi aku nggak kenal yang namanya sayur lodeh dulu ya. Kemudian sayur kacang panjang misalnya gitu atau semur-semur Terong-terong. itu terong-terong itu asing di lidahku. Dan ketika menemui makanan-makanan tersebut yang sudah termindset adalah itu makanan yang kurang enak di lidah begitu. Jadi untuk menghadapi barrier tersebut cukup butuh waktu yang lama untuk aku. Jadi baru baru kuliah ketika merantau mindset tersebut dan lokasinya aku tinggal di sebuah asrama. Jadi mau nggak mau mengikuti aturan asrama yang itu harus makan bareng dengan menu yang sudah disiapkan gitu. Di sana baru aku mulai mengenal lebih banyak rasa, terutama sayur mayur. Jadi mulai terbiasa. Cuma yang belum tuh toge sama sawi putih gitu. Emang bener Wow, banget sangat tergantung dengan referensi saat kita kecil ya makanannya. bener. Sebenarnya ini bukan untuk menghakimi ibu kita ya, atau misalnya ibu-ibu lainnya pun yang ada di dunia ini, karena aku yakin pasti mereka juga sudah melakukan yang terbaik yang bisa mereka lakukan saat itu. Tapi itu nggak bisa dipungkiri gitu Kak Ica. Kalau di aku tuh cases-nya mungkin di ikan-ikanan. Aku tuh jarang bisa makan ikan. Karena ternyata aku juga nggak terpapar dengan ikan, gitu ya. Cuman aku juga melihat misalnya kalau ke keluargaku, ya memang keluargaku juga kurang suka ikan. Kemudian itu jadi pertanyaan tuh, berarti kalaupun aku menjadi ibu, misalnya ada sebuah makanan aku tidak suka, but I know itu tuh bagus gitu ya untuk anakku, apakah harus juga aku memaksakan gitu ya, maksudnya bukan memaksakan sih, membiasakan gitu ya, semua makanan itu kepada anak ataukah, mungkin kan ada dilema itu ya, aku nggak makan kok, masa aku walaupun kita tahu betapa itu baik untuk mereka gitu. Kayak hal-hal kayak gitu sih, Teh. Jadi aku tuh mulai jadi sekarang kayak, eee, oh pengen deh nanti ngebiasain anakku walaupun aku nggak suka, tapi dia aku kenalkan gitu ya, atau misalnya tadi ketika sayur, kan maybe hal-hal yang terjadi tuh kayak mungkin orang tua kita tuh nyoba ngasih kita sesuatu gitu ya, terus kitanya nggak suka, nangis misalnya pas kecil, terus mereka, "Ya udahlah kalau emang nggak suka," gitu. Akhirnya kita tuh jadi nggak suka gitu. Padahal mungkin kan mungkin bisa apa ya, perlu pembiasaan, perlu waktu, perlu mungkin dibentuk suasananya dan lain sebagainya, kan namanya juga anak kecil. Cuma kan aku juga sadar itu tuh effort yang besar atau misalnya pekerjaan yang tidak mudah dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya seorang ibu gitu ya. Makanya tadi itu kita tidak berusaha menghakimi ibu manapun gitu ya. Cuma itu mulai kepikiran, terutama ya itu tadi sih Kak Ica, aku tuh pernah baca sebuah buku, mungkin aku juga salah satu yang sangat peduli dengan dunia parenting, apalagi dengan parenting keislaman gitu ya, sering banget baca tuh ya gitu, kan kalau, kan kita tuh ada akil, ada balik gitu ya, katanya tuh gitu. Jadi kalau akil tuh biasanya tuh yang bertanggung jawab adalah ayah, karena kan ayah tuh yang menjadi pemimpin keluarga yang harus mengajarkan ilmu-ilmu, apa namanya, agama, ilmu hidup, itu tuh ayah gitu. Tapi balik tuh biasanya tuh sangat berpengaruh tuh dari ibu, karena balik tuh kan hormon. Hormon tuh biasanya
dipengaruhi oleh makanan. Dan siapa yang menyiapkan makanan di rumah? Ibu, gitu. Atau misalnya menentukan di rumah tuh ada makanan apa, walaupun misalnya ibu-ibunya bukan tipikal yang masak, tapi beli kan ibu yang menentukan apa sih yang masuk ke dalam. Jadi kayak aku tuh sadar betapa besarnya, apa ya, tanggung jawab nanti ketika menjadi seorang ibu dan ini menjadi dilema. Nah, di Kak Ica ada nggak sih dilema tadi? Misalnya ya kalau Kak Ica nggak suka sayur, apakah anaknya nanti haut dengan anak-anak Kak Ica? Ya, aku juga pernah berpikir hal itu ya. Ini dipicu dari kuliah kerja nyata atau KKN di tahun 2018. Itu kan satu rumah itu ada jadwal piket. Kita berdelapan bergantian piket masak. Dan itu kayak aku ngerasa sebuah beban karena harus mikirin besok masak apa ya yang berbeda. Terus itu baru paginya. Untuk makan siang sama makan malam harus menu yang beda lagi atau gimana ya. Jadi kayak kebayang sih gimana besarnya tanggung jawab sebagai seorang ibu ya untuk eh, menyiapkan makanan-makanan tersebut. Dan kalau aku pribadi ada tekad untuk anak-anakku harus lebih kenal beragam jenis sayur dibanding aku yang sekarang begitu. Dan mungkin untuk sampai di tahap itu aku juga perlu pembiasaan diri dulu terhadap diriku sendiri baru bisa dipraktekkan begitu ya ke anak-anak nantinya. Begitu. Harapannya juga anak-anak tidak trauma ya karena dipaksa terhadap makanan gitu, Karisha. Oke, aku jadi tertarik untuk membahas di jurusan teknologi industri pertanian itu belajar apa aja sih Teh? Oke. Kalau di kampusku tuh sebenarnya ini sih, Kak Ica, kalau orang tuh mungkin kurang sering ya dengar kata teknologi industri pertanian sebenarnya. Jadi kalau di UB itu ada 2 tuh fakultas tuh, Kak Ica. Jadi aku tuh nggak masuk fakultas pertanian, aku masuknya fakultas teknologi pertanian, FATETA gitu ya. Jadi kalau fakultas pertanian tuh lebih ke pertanian-pertanian yang ke sawah gitu ya, biasanya bahas hama, bahas tanah gitu, pokoknya yang sangat in touch lah sama sawah. Kalau aku tuh udah masuk dalam produk hasil panennya. Jadi kalau udah dipanen, apa sih yang harus dilakukan kan ternyata produk pertanian juga butuh banyak banget di-manage ya setelah, apa namanya, berhasil dipanen tuh nggak langsung dikonsumsi. Misalnya kalaupun mau dikonsumsi itu pasti ada proses distribusinya yang tidak mudah karena produk pertanian tuh mudah banget busuk juga, mudah rusak, ada manajemennya. Nanti juga mungkin dia harus masuk ke pabrik karena kita tahu kalau produknya semua langsung dimakan nggak mungkin ya, terlalu banyak sehingga beberapa diolah gitu kan, biar lebih tahan lama. Ada yang diolah misalnya jadi apa, selai, ada yang diolah jadi apapun. Nah, itu tuh masuk ke industri, nah itu baru yang aku bahas, yang aku pelajari gampangannya gitu ya. Jadi ada orang-orang yang bahas dari hasilnya, ada yang ngomongin keteknikannya, jadi kayak mungkin bikin, alat-alat untuk dia pendistribusiannya atau alat-alat industrinya, aku ngomongin industrinya, manajemennya, dan lain sebagainya. Banyak juga sampai pada tahap harus diterima konsumen, berarti kan keamanannya, mutunya. Mungkin kalau sekarang kita ngomong bahas, bahkan mungkin yang dekat dengan aku adalah halal pangan gitu ya, karena aku tadi itu ya mencoba menggabungkan kampus ini dengan mungkin dunia yang banyak aku geluti, yaitu dunia rohis tuh ya di kehalalannya kan ya, mungkin bahasan, Nah, aku tertarik terkait kalimat halal heeh, pangan. Sebagai awam boleh dijelasin Teh, aku pribadi masih kurang literasi terhadap hal itu. Halal pangan. mhm. Jadi kan maksudnya gitu ya teman-teman, kita tuh hidup di, negara dengan mayoritas muslim yang tinggi, tapi sebenarnya tuh, keilmuan tentang halal pangan tuh nggak sepenuhnya difahami oleh semua orang. Mungkin karena kita tuh terlalu berbaik sangka gitu ya, sehingga kita ngerasa, "Oh, nggak mungkin lah orang Indonesia tuh bikin makanan yang haram," misalnya gitu ya, atau misalnya kita berbaik sangka, "Yang masak pakai kerudung kok," atau misalnya, "Yang datang juga pada kerudungan, pasti itu halal," gitu ya. Ternyata tuh banyak yang belum halal gitu kan. Mungkin kalau halal pangan kita tahu ya makanan yang sesuai dengan syariat agama Islam, karena di agama Islam tuh ada kaidah-kaidah tertentu terkait makanan. Sebenarnya nggak cuma agama Islam sih ya, Yahudi juga punya kaidah-kaidahnya tersendiri, misalkan agama-agama lain pun punya, cuma mungkin yang, apa ya, di Indonesia banyak diterapkan adalah halal pangan, karena tadi itu kita hidup di negara dengan mayoritas muslim, bahkan muslim terbesar di dunia gitu. Makanya sampai ada sertifikatnya dan lain sebagainya. Kenapa halal pangan ini penting? Karena ternyata kita tuh kan juga, eee, punya berbagai,
apa ya, kayak berbagai suku atau bahkan keturunan. Misalnya salah satu keturunannya tuh ada yang dari Chinese gitu ya, ada yang misalnya dari negara-negara lain yang kadang tuh membawa bahan-bahan dari leluhurnya, yang kadang tuh dia tidak sadar bahwa itu tuh haram gitu, tidak boleh dikonsumsi oleh seorang muslim dan mereka nggak tahu. Kadang tuh mereka tuh nggak sengaja, bukan karena, "Gue sengaja nih pengen ya bikin orang muslim tuh misalnya makanan-makanan haram," karena mereka juga nggak tahu gitu hal seperti itu tuh harus nggak boleh gitu. Nah, iya, hal kayak gitulah yang coba digalakan, makanya bahkan biasanya di Hari Pangan Sedunia itu kalau aku banyak ngomongnya itu tentang halal pangan, "Yuk ngomong lagi tentang halal pangan, gimana pangan tuh," misalnya kayak gini, nasi goreng tuh hampir kebanyakan tuh nggak halal sebenarnya Kak Ica ya, kayak gitu. Terus dan kita tuh nggak sadar gitu, karena mereka tadi itu pakai angciu yang ternyata angciu tuh kan kayak tadi ya, bumbu masak basic-nya orang Chinese gitu. Emang itu bumbu masak mereka gitu, dan nasi goreng itu kan sebenarnya makanan Chinese, ya bukan makanan Indonesia, sehingga itu naturally ada di nasi goreng. Ketika kita memakannya, terus kita cuma ngeliat, oh itu mungkin bumbu rahasia, we don't know what it is. Kita tuh nganggapnya itu kayak something yang pokoknya diracik, pasti mereka orangnya baik lah, nggak mungkin lah, apalagi beberapa pedagang kan memang muslim ya. Sehingga kita nggak sadar itu masuk ke dalam tubuh kita, yang kita percaya kalau orang muslim memakannya ya tadi ya misalnya, ibadahnya, tidak diterima, doanya tidak terima dan lain sebagainya. Jadi banyak konsekuensinya, tapi orang muslim pun banyak yang nggak sadar. Karena sedikit banget orang yang membahas itu sebenarnya Kak Ica, kayaknya ya. Mungkin gini sih, orang tuh banyak ngebahas gini, banyak orang belum bisa makan, bisa nggak sih kita nggak ngomongin halal dulu gitu? Ada narasi-narasi seperti itu gitu ya, walaupun kalau kita merasa ya semuanya harus berjalan seiringan, terutama kan kita juga udah punya, apa ya, lembaga-lembaga yang membawahinya ya, gitu. Sekarang tuh mungkin kalau, apa ya, brand-nya besar Kak Ica, justru mereka berlomba-lomba pakai halal tuh jadi sebagai branding. Ini halal gitu ya, bahkan mungkin kalau kita kadang ke sini-sini sering ini emang perlu nih dihalalin gitu ya, kayak misalnya kulkas halal gitu ya, atau misalnya something halal yang kita tuh nggak ngerasa itu tuh perlu halal gitu ya, sampai ke tahap-tahap tertentu. Tapi juga ada hal-hal yang, mungkin susah ya buat UMKM atau buat, tempat-tempat lain menyediakan itu, karena kalau Kak Ica tahu, sertifikat halal tuh kayak TOEFL, Kak Ica. Jadi ada batas waktunya dia tuh expire. Which is so hard kan, maksudnya kayak nggak bisa sekali aja punya itu. Terus juga kayak wajib banget kalau kita sertifikasi halal memang menjamin bahwa di dalam si, brand itu tuh ada divisi halalnya, yang dari internal, which is kan berarti itu Jadi mengeluarkan. dijamin ya, menjamin kehalalan Bener. itu terus-menerus terjaga gitu ya. Iya, jadi nggak cuma sekali doang, jadi ada divisi yang menjaganya, which is kan berarti menambah personil, menambah biaya juga kan gitu dan lain maksudnya dia bukan aku sadar betul mungkin kalau dari segi bisnis tuh dia banyak yang diminta gitu, bukan hal yang mudah gitu. Tapi tadi itu, menurut aku karena itu kita hidup di negeri yang seperti ini gitu ya, yang, mayoritas muslim, harusnya itu menjadi kebutuhan sehingga bahkan mungkin bisa menjadi, trendsetter atau tadi yang menjadi, nilai tambah dari sebuah brand yang, beberapa sih sudah paham, beberapa belum. Mungkin bahkan kalau Kak Ica tahu, kemarin tuh sempat ada heboh-heboh masalah halal, Kak Ica sempet ngikutin nggak sih? Kayak Brand-brand makanan ya. ada makanan, tapi kemarin tuh yang sempet salah satu lagi, mmm, ada wine halal. Jadi sempat ada minuman yang dia itu sebenarnya tidak di-branding sebagai wine awalnya, tapi sama reseller-nya. Jadi reseller-nya itu membuat, "Nih lihat nih, zaman sekarang tuh bisa tahu wine halal, teknologi tuh udah nyampe sini," gitu. Terus gitu, apakah itu adalah ke peningkatan teknologi atau apa? Karena nggak mungkin kan, walaupun halal tuh pasti tidak namanya wine gitu kan. Terus akhirnya ditelisiklah bahwa, sekarang tuh memang gini kayaknya, sertifikat halal tuh ada banyak jalur lah ibaratnya, yang aku mungkin teman-teman yang tahu boleh juga nanti menambahin ya. Jadi memang ada yang, bener-bener lewat proses MUI which is tadi itu sulit, ada juga sekarang tuh kalau UMKM, maksudnya usaha-usaha yang kecil tuh boleh pakai, self declare halal. Jadi dia nge-self declare dengan sumpah.
dengan mungkin ya tadi janji, atas nama Allah dan lain sebagainya. Akhirnya tuh itu dimanfaatkan UMKM otomatis karena kan mungkin tadi ya sebagai, brand yang kecil dia kesulitan bayar dan dia bisa mengaku dengan nama Tuhan karena dia memang misalnya pakai bahan-bahan yang sudah bersertifikat halal dan lain sebagainya. Sebenarnya itu tuh solusi yang cukup baik kan, Kak Ica. Cuman ternyata tuh akhirnya ada brand-brand kayak tadi itu yang dia, akhirnya sertifikat halal dengan tidak Yang memanfaatkan situasi begitu ya. sebenarnya mungkin kurang tepat aja sampai akhirnya dicek Kak Ica dan ternyata nggak halal, belum halal. Maksudnya masih ada kandungan apanya gitu gara-gara dia ribut itu. Jadi maksudnya tuh, masih banyak sih kegiatan apa ya, hal-hal seperti itu tuh terjadi di Indonesia. Selain juga sebenarnya kalau memang tadi juga menjadi concern juga bukan cuma masalah di akhir, tapi juga masalah di awal bahkan kan memang kita masih banyak ya orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang mungkin belum sejahtera gitu. Termasuk Hari Pangan Sedunia itu sebenarnya tuh pengen yang diinginkan oleh, PBB sebenarnya kan Hari Pangan Sedunia itu, kenapa tanggal 16 tuh ditemukannya tuh divisi Food and Agriculture-nya di United Nation di PBB gitu. Dan mereka tuh sebenarnya pengen fokus sama memerangi masalah pangan. Which is mungkin sebenarnya kalau banyak dibahas sih lebih ke kelaparannya ya dibandingkan misalkan hal yang, tadi gitu ya. Tapi juga itu juga bisa menjadi concern sih kalau kita misalnya terutama sebagai seorang muslim ke halal pangan. Gitu mungkin Kak Ica. Oke, sangat eh, cakupannya cukup luas ya. Karena berkaitan dengan pangan otomatis berkaitan dengan perut begitu ya, dan masyarakat seharusnya aware, dan untuk meningkatkan awareness mungkin perlu banyak-banyak diedukasi ya, baik dari pemerintah maupun dari kita sebagai orang yang mengerti begitu ya, terutama teman-teman dari jurusan teknologi pertanian. Oke, berikutnya aku juga mau sedikit cerita teknis terkait pangan ini, terkait halal ini. Kalau misalnya di farmasi itu juga ada terkait obat begitu ya, dan otomatis cukup ketat karena itu tadi sangat pentingnya untuk menjaga kehalalannya tersebut. Namun memang di beberapa industri ada yang belum memiliki sertifikasi halal begitu, karena memang cukup panjang ya prosesnya untuk mendapatkan sertifikasi halal, apalagi kalau obat-obatan atau suplemen itu harus benar-benar ditelisik dari bahan bakunya. Kayak gelatinnya itu benar-benar harus dipastikan bukan dari babi gitu ya. Kalau dari perusahaan aku pribadi di kantor gitu ya, kami sudah memiliki sertifikasi halal dan sudah dipastikan gelatinnya itu bukan dari gelatin babi. Sehingga kalau aku pribadi tugasnya itu lebih ke manage untuk mengaudit audit supplier-supplier untuk memastikan kehalalan dari bahan baku yang kita gunakan. Gitu kalau dari sisi farmasi ya terkait halal. Kemudian um, kalau dari aku pribadi terkait mungkin makanan ya, baru aware di sebatas oh ini ada hal lambang. Lambangnya juga belum, itu wajib nggak sih di semua kemasan teh? Sebenarnya tuh ini ya Teh ya, dulu tuh ya, sempat pemerintah tuh bikin target untuk semua produk tuh harus sudah halal pangan. Dan itu tuh dari aku kuliah, itu tuh udah sering di ini Teh, apa, eee, sering disebutkan gitu, kita tuh menuju ke sana tuh, tapi masih di sini, gitu. Nah, ngomong-ngomong kalau nggak salah tuh udah lewat, kalau nggak salah ya. Coba kita lihat nih. Jadi kalau nggak salah tuh, sistem jaminan halal tuh ibaratnya tuh mereka minta tuh untuk semua produk tuh bersertifikat halal tuh targetnya 2000 berapa ini, aku belum menemukan target semua produk halal. Jadi menuju ke sana, tapi juga nggak ada belum banyak yang terjadi gitu Teh. Maksudnya kan untuk menggenjot itu pasti butuh kampanye yang besar atau misalnya tadi bahkan, eee, sertifikasi gratis gitu kan ya. Mungkin karena banyak UMKM atau, apa namanya,
brand-brand tuh kesulitan di uangnya gitu ya. Oh 2024 targetnya, berarti masih ada 1 tahun lagi nih. Itu harusnya tuh semua produk literally. Bayangkan, sekarang kan juga masih banyak yang enggak ya. Terus habis itu misalnya harusnya ada juga, regulasinya, kalau tidak apa yang terjadi gitu kan. Sehingga orang-orang nih yang menunda-nunda tuh bisa segera melakukan misalnya Kak Ica. Makanya sebenarnya Butuh self trigger ya, declare butuh trigger untuk mau untuk melakukan gitu ya. atau misalnya apa sih keuntungannya sehingga halal gitu. Maksudnya harus ada motivasi lebih kan, kalau memang selama ini tuh belum ada orang yang tergerak dengan masih sedikit maksudnya gitu ya, yang tergerak dengan, eee, rencana pemerintah tadi gitu. Kenapa kok kayaknya tidak tidak satu suara gitu orang-orang tuh. Atau misalnya tadi, sebenarnya self declare itu adalah salah satu, gagasan untuk mencapai targetan itu. Jadi bagi orang-orang yang memang udahlah, pokoknya saya nih ya semua semua bahan bakunya juga udah halal kok, saya self declare deh gitu. Akhirnya kan mungkin bisa ya seluruh barang tuh halal gitu sebenarnya, ada sertifikasinya. Tapi kan malah yang misalnya yang aku kaget ya, malah tiba-tiba kita ganti logo, which is kalau aku sih ngerasa ya, kurang terlalu urgent ya nggak sih, Kak? Maksudnya dibandingkan Nah, hal-hal itu lain misalnya Kak sempat jadi hal yang sangat menghebohkan di dunia mhm, farmasi karena kami harus mengganti label di semua obat-obat meskipun sudah diberi jangka waktu dan masih bertahap, tapi itu juga merogoh kocek yang tidak sedikit begitu. Dan itu terlalu menurut aku pribadi ya untuk mhm, mengganti logo tersebut dibandingkan untuk memperluas jangkauan UMKM untuk segera bersertifikasi halal gitu. Beberapa betul kali karena kan mhm, beberapa kali aku lihat juga udah mulai bermunculan nih program-program pemerintah yang em, menggratiskan ya, menggratiskan untuk sertifikasi halal. Namun mungkin yang perlu lebih dirincikan adalah sistemnya mungkin ya, karena sistemnya membutuhkan banyak persyaratan. Mungkin itu yang menjadi trigger juga untuk em, para pegiat UMKM itu masih kesulitan atau enggan untuk memproses agar segera mendapat sertifikasi halal gitu mungkin ya Teh ya. betul. Atau misalnya tadi itu ya, karena perubahan label juga kan berarti butuh sosialisasi juga kan ke konsumen. Bahkan konsumen tuh kan kadang masih bingung ya, ini sebenarnya logo halal tuh yang mana sih? Karena kita sudah terbiasa sebetulnya dengan logo yang lama kan, yang bulat itu. Itu butuh waktu gitu ya. Ibaratnya tadilah ada hal-hal yang menurut aku tuh kurang urgent sebelum 2024, harusnya fokusnya tuh satu aja gitu, kalau ini kan jadi bercabang gitu ya. Atau misalnya tadi, kalau masalah sistem sebenarnya tuh aku juga dilema Kak Ica, karena kan memang halal pangan tuh sangat berkaitan dengan syariat. Dalam artian syariat tuh kan sangat bukan hal yang bisa kita utak-atik gitu loh Kak Ica. Jadi memang aku juga pernah menanyakan itu, karena beberapa kali tuh memang kalau dulu di kampus tuh ada sampai, apa ya, webinar-webinar kehalalan gitu yang kami adakan gitu ya, di Rohis apa namanya, bekerja sama dengan kampus, memang kita juga pernah nanya, "Bu, kenapa sih ribet banget, ini tuh sertifikasi halal, bisa nggak sih dibikin mudah aja?" Gitu ya, atau misalnya dan lain sebagainya. Terus ya orangnya menjelaskan seperti itu, "Ya karena ini syariat, kita tuh nggak bisa main-main," misalnya gitu ya, "kita nggak bisa tuh nggak ada divisi di dalam, perusahaan yang menjamin," gitu. Misalnya ditiadakan aja udah, pokoknya kita trust gitu, misalnya gitu. Ya karena kan harus ada yang ini, misalnya dan lain sebagainya, terus kita, iya sih, bener sih, gitu. Jadi memang dia seperti apa ya, dua belah mata pisau gitu kali ya. Tapi ya tadi ya mungkin sekarang juga tadi ya kita melihat usaha-usaha, upaya-upaya pemerintah untuk kemudian mencapai tujuan itu ya. Semoga kita doakan, membaik gitu ya, semoga tercapai ke depannya. Gitu sih mungkin ya, Kak Ica. Oke, tadi aku jadi tertarik. Mungkin dari Teh Rizda, apakah terkait pangan ini aturan-aturannya di Quran itu gimana sih Teh? Mungkin dibahas lebih mendalam bisa nih Teh. Oke, itu juga menarik sih, mungkin tadi karena aku juga banyak, bahas di Rohis teman-teman dan akhirnya tuh banyak, otomatis concern-ku juga di Quran, tadabbur juga salah satu hal yang sangat aku geluti ya, aku senangi gitu ya. Kalau uniknya dengan pertanian adalah teteh-teteh semuanya, pemirsa,
dia tuh hal yang sangat dekat dengan Al-Qur'an gitu. Karena banyak banget ayat Al-Qur'an tuh kan bahasanya tuh pakai bahasa pertanian ya. Misalnya kayak apa, langit dan bumi, hujan gitu. Hujan tuh kan sebenarnya bahasan pertanian ya, bahasan irigasi gitu. Atau misalnya kita bahas jannah bahkan ya. Jannah tuh kan artinya kebun. Surga tuh, kebun tuh ya pertanian gitu ya. Atau bahkan kita juga sering melihat bagaimana surga dan neraka tuh digambarkan melalui makanannya. Ya kan ya, misalnya penghuni surga tuh makanannya tuh apa gitu ya, anggur-anggur, biasanya tuh hal-hal pertanian juga. Atau misalnya tadi orang neraka tuh makanan minumannya air panas, sesuatu yang dimakan, pangan gitu. Jadi pangan tuh memang sangat dekat dengan, Al-Quran. Terus kita tuh bertanya, emang kenapa harus kayak gitu ya? Karena mungkin tadi ya, semua orang pasti relate sih dengan makanan ya Kak Ica, nggak mungkin ada orang yang nggak makan kan ya. Jadi ketika hal itu disampaikan dengan di Al-Quran semua orang tuh relate, "Iya aku nggak mau lah di akhirat tuh makannya yang bikin usus putus-putus," gitu kan kalau bahasannya. Maunya makan anggur lah, anggur juga kan di kita juga simbol kemewahan ya, maunya makan anggur dan lain sebagainya. Jadi, dia sangat dekat gitu. Terus juga memang bahkan kata ini Kak Ica, falahun atau aflaha gitu ya, kan artinya falahun tuh kan petani, arti menang tuh petani. Jadi memang sehingga kalau Kak Ica baca Al-Mu'minun gitu ya, qad aflahal mu'minun, telah menanglah gitu ya orang-orang mukmin. Orang pertanian tuh seringnya telah jadi petani orang-orang mukmin tuh gitu. Kita tuh suka banget karena dia kan nyambung banget. Maksudnya jadi petani itu apa sih? Ya memang orang mukmin tuh harus punya sikap kerja tuh seperti petani. Kalau dibayangkan tuh kan petani tuh salah satu pekerjaan paling berat nggak sih Kak Ica? Maksudnya dalam artian dia tuh pekerjaan yang setiap saat, setiap hari, everyday harus butuh mindful. Nggak bisa kita tuh asal-asalan harus melihat, oh kali ini tanahnya ada apa nih? Oh kali ini daunnya kok ada apa gitu. Itu tuh cara kita beribadah sama Allah juga gitu. Harus setiap hari. Kita tuh sholat nggak bisa besok aja lah gitu ya. Atau misalnya nggak bisa gak mindful gitu ya. Atau misalkan bahkan tadi ya petani tuh hasilnya tuh di akhir. Panennya tuh sekali di akhir gitu ya. Sama seperti orang muslim kita tuh panennya di akhirat gitu. Jadi kayak hal-hal itu tuh yang dikejar tuh petani tuh ya sebuah kebun yang rindang. Atau kalau dalam bahasa Arab ya kebun yang rindang itu jannah. Ya orang muslim juga mau ngejar jannah gitu. Jadi dia tuh kayak sangat filosofisnya tuh nyambung. Itu mungkin satu-satunya hal yang aku banggakan ya kayaknya kadang kalau lagi bahas Quran gitu Kak Ica. Masya Allah, sangat banyak hal yang relate ya dalam kehidupan eh, terkait pangan di Al-Quran begitu. Oke, Teh, menarik banget hal itu, terutama di tadabur-tadaburnya ya. Bisa begitu banyak hikmah yang bisa kita ambil di dalamnya. Oke, aku mau beralih nih, Teh, terkait makanan superfood ya. Makanan superfood itu gimana sih, Teh, menurut Teh Rishda? Oke, jadi mungkin kalau sekarang tuh Kak Ica mungkin familiar nggak ya dengan banyak orang tuh mulai apa ya bikin menu-menu, apalagi sekarang kan kita zamannya sosial media ya, berarti orang biasanya mendokumentasikan makanan-makanan mereka dan mulai ada tuh bahasan-bahasan superfood gitu ya. Jadi dia tuh makanan-makanan mungkin yang sebenarnya simple tapi jarang kita makan dan ternyata tuh manfaatnya lebih banyak. Karena tadi sih mungkin orang Indonesia tuh kalau dicek kebanyakan makanan itu kan kurang sehat ya. Sebenarnya itu kalau dicek lebih jauh ke sejarah kita, karena emang sebenarnya dulu tuh pernah kita tuh dipaksa untuk, mmm, apa ya, akhirnya tuh punya makanan yang tidak sehat. Jadi sebenarnya kalau makanan lokal-lokal Indonesia tuh kan sehat semua ya, kayak misalnya singkong Oh, gitu ya. kebayangnya kayak singkong ya, Iya, singkong. tapi ada satu masa semua orang tuh dikenalkan dengan beras, gitu. Terus akhirnya semua orang tuh terbiasa makan beras. Ketika semua orang terbiasa makan beras, otomatis beras tuh harus diproduksi dalam jumlah yang banyak, orang Indonesia tuh banyak banget. Dalam artian tuh, sehingga akhirnya perlulah kita mengimpor. Jadi aku tuh sebenarnya rada menyalahkan, bukan menyalahkan ya, menyayangkan ya, kenapa sih dulu semua orang tuh harus kayak dipaksa makan beras. Karena sebenarnya kalau semua orang punya pilihannya masing-masing, oh aku tuh memang tim, singkong gitu, misalnya aku tim sagu, aku tim apa, mungkin kita tuh akan punya makanan yang cukup. Atau tadi kenapa beras tuh jadi makanan utama, karena kan kalau dibahas ya, Kak Ica lebih lanjut, beras tuh salah satu karbohidrat yang paling tidak bervariasi isinya.
dia kayak 90% tuh memang karbo gitu ya. Beda misalnya kalau kita ngomongin, karbohidrat yang lain tuh lebih banyak yang dibutuhkan tubuh gitu. Jadi kayak, itu kenapa ya dulu kita punya punya program-program seperti itu, pasti itu kan juga sebenarnya direncanakan. Mungkin, apa ya, entah karena sebenarnya saat itu sedang banyak-banyaknya beras sehingga semua orang diminta mengkonsumsinya, kemudian enak jadi semua orang ngikutin gitu ya. Atau misalnya bahkan ya kalau kita mau ngomongin ini untung-untungan, mungkin ada yang diuntungkan dengan kalau semua orang makan beras gitu, dan lain sebagainya. Atau misalnya tadi, kita dikenalkan juga dengan tepung-tepungan, dari mana tepung-tepungan itu datang? Karena sebenarnya kan gandum itu tidak tumbuh di Indonesia sama sekali, tapi kita mengkonsumsi tepung tuh banyak banget, tepung terigu yang terbuat dari gandum itu, sehingga harus diimpor gitu. Maksudnya tadi kalau kita memikirkan tuh, mmm, kita tuh terbiasa dengan makanan yang tidak pertama bukan lokal, kemudian, kedua tidak bervariasi, padahal makanan yang paling bagus untuk tubuh tuh kan yang bervariasi kan, tubuh tuh pasti butuh yang bervariasi gitu, Kak Ica. Jadi makanya akhirnya orang-orang tuh mulai sadar dan akhirnya mulai memilih untuk memakan makanan mereka, ibaratnya apa ya, melakukan intervensi lah terhadap diet-diet mereka. Misalnya kalau makanan superfood yang nggak pernah kepikiran tuh ya, Kak Ica, apa namanya, chia seed gitu, itu kan juga bukan hal yang biasa kita makan ya, atau kita kalau ngelihatnya apaan sih nih, kayak hal biasa ternyata dia banyak manfaatnya, atau tadi mulai banyak orang yang mengkonsumsi buah lebih banyak, mengkonsumsi serat lebih banyak gitu. Ini tuh hal menarik juga sih Kak Ica pernah aku bahas. Mmm, betapa sebenarnya ya, kita tuh harusnya kalau bukan karena jumlahnya manusia yang banyak dan harus kalau misalnya cukup gitu ya, semua orang tuh menanam misalnya dan lain sebagainya, kita tuh bener-bener nggak harus impor loh. Karena, mmm, bahasanya gini, Allah tuh menyiapkan apa yang diperlukan oleh tubuh kita sebenarnya, pasti gitu. Jadi kayak sebenarnya tuh tidak perlu tuh kita tuh bisa makan buah ini sepanjang tahun, karena bisa jadi di waktu-waktu tertentu kita nggak butuh buah itu, gitu. Misalnya kayak, kenapa sih buah tuh ada musimnya? Karena bisa jadi di musim itu kita memang butuh buah yang musim itu. Gitu kan. Sedangkan kan kayak kita mungkin terfikirnya dengan kebebasan gitu ya, freedom. Sehingga kita pengennya, "Wah pokoknya gue maunya sekarang, makan sekarang, gak peduli, pokoknya mau ada setiap sepanjang tahun." Makanya harus ada impor dan lain sebagainya gitu ya. Itu juga bisa pernah gitu ya dibahas betapa itu tuh sebenarnya tuh menunjukkan apa yang kita butuhkan gitu. Atau misalnya betapa orang zaman dulu tuh kayak walaupun mereka nggak belajar pertanian, mereka bukan sarjana-sarjana pangan, tapi kalau Kak Ica perhatikan tuh selalu banyak kombinasi makanannya itu yang sebenarnya make sense untuk tubuh. Misalnya, kenapa orang dulu kalau makan sate tuh pasti ada, apa sih Kak Ica namanya? Eee, yang timun acar, Oh, acar, lalap. Oh, acar. mhm. Oke. Itu kan kayak sebuah paket gitu kan ya, kalau kita beli sate tuh kita pasti makan acarnya. Tapi kadang kita nggak makan nggak sih Kak Ica? Kadang tuh kita makan satenya aja, kita males makan acarnya. Padahal kalau dilihat dari segi pertanian atau pangan, berarti orang dulu tuh tahu bahwa makanan yang dibakar tuh kan sebenarnya punya zat-zat oksidan yang tinggi, yang bikin, berbahayalah buat tubuh gitu. Itu tuh bisa di-tackle dengan acarnya. Jadi dia tuh kayak yin and yang gitu. Padahal kalau ditanya ke orang dulu, "Kenapa sih harus emang kalau ke setiap tukang sate punya acar?" Nggak tahu, pokoknya dari dulu kita makannya begitu, gitu. Mereka tuh nggak tahu juga alasannya, atau kita nanya ke orang tua kita juga kan gitu ya, misalnya kayak kita makan, lumpia Semarang pasti sama bawang daun yang kadang kalau orang luar Semarang, "Apaan sih nih makan pakai bawang daun?" Tinggi banget, nggak jelas. Ya karena lumpia tuh digoreng. Digoreng tuh pasti ada, zat-zat yang merugikan dengan si Eee, ya itunya dia menangkalnya gitu, atau kenapa kita kalau di Sunda makan ayam bakar, ayam goreng pasti ada lalapan, ya lalapan tuh biar jadi kita tuh kadang tuh kalau melihat zaman dulu, orang zaman dulu tuh segitu pekanya terhadap kehidupan, mendalami gitu, mindful. Jadi mereka tuh melihat, "Oh ternyata aku kalau makan ini tuh pasti ada perasaan tidak enak dan dia jadi enak kalau aku makan ini." Sehingga mereka tuh food combining-nya tuh, mantap gitu. Tapi ilmu-ilmu itu tuh lupa diturunkan.
Aku tuh sering merasa gitu, kadang aku juga bahkan gitu ya, ada nggak sih ilmu yang nanti harus aku turunkan terus aku lupa gitu. Sehingga kita tuh nggak dapet esensinya, kenapa sih kita tuh harus makan semuanya. Makanya sering orang tuh ya gitu kan makan, misalnya tadi, lumpia Semarang ya tanpa si bawang daunnya, atau misalnya makan sate ya satenya aja, si acarnya didiemin gitu. Jadi tidak tidak turun gitu kebiasaan sehatnya. Makanya kalau kita bilang, "Kenapa sih orang dulu sehat-sehat, orang sekarang dikit-dikit diabetes, dikit-dikit darah tinggi?" Ya karena kita tuh tidak makan dengan baik, padahal kan mungkin mungkin Kak Ica nih dari segi kesehatan, mungkin kan katanya ya Kak Ica banyak penyakit itu dari perut tuh asalnya. Kalau penjelasan kesehatannya gimana tuh, Kak? Ya, benar banget sih Teh. Terkait banyak ya, banyak jenis penyakit yang itu disebabkannya salah satunya oleh gula, makanan, dan ya pola hidup begitu ya. Pola hidup yang tidak sehat berawal dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari, tidak baik untuk kesehatan. Bahkan bukan lagi em, makanan yang sehat begitu ya, tapi makanan yang diinginkan tanpa memperhatikan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan untuk tubuh gitu ya. Ini tamparan pribadi sih untuk diriku sendiri begitu, terkait pangan. Dan benar banget tadi ya, orang-orang zaman dulu mungkin di usia kita 25 26 itu masih gagah-gagahnya, sedangkan mungkin aku pribadi gitu ya, temennya itu ada salonpla, sedang ya balsem-balsem gitu. Itu benar-benar sangat jadi evaluasi diri terkait asupan makanan yang selama ini dikonsumsi itu udah apa aja begitu. Oke, Teh Rishda itu sangat menjadi evaluasi banget ya buat kita generasi muda. Dan poinnya tadi aku dapat banget terkait mungkin generasi terdahulu itu lupa menurunkan tadi ya big why-nya. Jadi pernah ada suatu ketika aku lagi di course gitu, dijelaskan bahwa generasi-generasi kita ini butuh suatu why untuk melakukan sesuatu gitu ya. Untuk melakukan suatu tindakan kita tuh butuh tahu kenapa sih harus melakukan dan apa sih efeknya kalau aku nggak ngelakuin. Jadi itu yang menjadi penjaga untuk trigger, oke, aku harus ngelakuin ini sebenarnya karena ini baik untuk tubuh, karena kalau misalnya aku nggak ngelakuin ini akan berdampak pada kesehatan tubuh aku, yaitu penyakit apa apa dan apa. Mungkin ketika hal yang diturunkan seperti itu akan memantik kita untuk lebih aware lagi ya terhadap kesehatan gitu. Berarti kalau ditarik kesimpulan misalnya kondisi pangan di Indonesia itu cukup memprihatinkan ya Teh Shida, atau bagaimana? Eee, mungkin aku juga bingung sih ya membahas terkait ini Kak Ica, karena banyak misalnya mungkin ada data-data terbaru yang belum banyak aku pelajari juga, maksudnya, mungkin belum selengkap itu. Tapi mungkin kalau dibahas kan sebenarnya banyak bahasan tuh terkait tadi ya Kak Ica, impor makanan yang masih sangat diperlukan banget gitu oleh Indonesia tuh untuk memenuhi, ya kebutuhan makannya orang Indonesia. Karena kalau dipikir-pikir kan Indonesia tuh negara keempat ya penduduk terbesar di dunia, pasti kebutuhannya tuh sangat banyak gitu. Pasti tidak mudah memenuhi kebutuhan itu, apalagi tadi misalnya semua orang tuh maunya beras. Itu sih sebenarnya tuh aku tuh berharap banget Kak Ica, aku kalau sebagai ibu salah satu targetku adalah tidak apa ya, tidak hanya memberaskan memberaskan. Jadi hanya beras gitu ya ke anak tuh, maksudnya bisa dengan opsi-opsi lainnya lah dan mereka sudah merasa cukup kan kayak sekarang gitu ya, kita sampai punya moto, kalau belum makan nasi belum belum makan gitu. Ibaratnya kan itu sesuatu yang pasti memberatkan gitu untuk negara juga ya, mau gimana negara pasti dengan permintaan yang seperti itu, masa mau bikin orang-orang yang nggak makan gitu kan. Atau misalnya tadi bahkan kalau kita ngomongin aku aja habis ngomongin makanan favoritku aci-acian, tadi aci-aci juga ya bahkan diimpor juga gitu ya. Makanya itu juga jadi berarti aku juga harus mulai tadi ya, mau melakukan intervensi, mungkin nyari opsi-opsi atau tadi ya tidak terlalu dia jadi guilty pleasure sekali seminggu aja gitu ya, bukan sesuatu yang dibutuhkan everyday misalnya. Atau misalnya tadi hal-hal yang nggak sehat yang kita juga sebenarnya udah sadar nggak sih itu nggak sehat, seblak ya aku sebutkan itu. Tapi kadang ya tetap kita makan gitu. Apalagi kalau sekarang kayaknya sering nggak sih ngeliat makanan-makanan viral, minum-minuman yang viral tuh kan hampir semuanya juga tidak mengindahkan kaidah sehat sama sekali ya, makanya mungkin kita semakin lemah gitu. Tapi itu tuh Kak Ica, mungkin hal yang pengen aku bahas juga nih, dilema-dilema tadi. Kan kemudian kalau sekarang banyak orang yang ketika sudah sadar terhadap
baiknya makanan tuh misalnya ya, kemudian menerapkan itu seenggaknya anakku jangan kayak aku deh gitu ya. Sehingga misalnya anaknya tuh dikasih bekal, sekarang juga kan lagi heboh banget ya misalkan, bekal anak gitu ya, dia bikin bekal lucu-lucu dengan bentuk dan menu yang Semacam lucu-lucu. bento gitu ya? Yes, Oh. heeh. Tapi Kak Ica sempet nggak sih ngerasa gini, karena aku kemarin habis ketemu temenku yang sudah punya anak, terus dia tuh memang tidak terlihat membatasi anaknya makan apapun termasuk jajanan-jajanan yang tadi itu kita sebutkan, terus dia bilang kayak gini, "Iya soalnya bukannya salah satu kenangan terindah dari masa kecil kita adalah makanannya. Gimana kalau kita apa ya, membuat anak kita tuh jadi nggak nggak tahu terkait itu atau misalnya dia jadi tidak satu kenangan dengan teman-temannya, ketika teman-temannya makan terus dia nggak makan," kata dia gitu. Kak Ica gimana tuh dengan dilema-dilema seperti itu? Mungkin ini mindset ya, Mmm, Kak Risda. Jadi sebagai seorang yang background-nya kesehatan, melihat kenyataan begitu banyaknya anak-anak kecil yang sudah sampai di tahap diabetes, itu sungguh sangat miris. Diabetes itu salah satu faktor utamanya kan karena gula ya, terutama makanan-makanan kemasan itu kandungan gulanya benar-benar nggak sedikit begitu. Jadi kalau aku pribadi ketika nanti menjadi ibu, dibanding merasa mengharuskan diri untuk anak-anak mempunyai lidah yang kayak rasa namun membahayakan kesehatan, aku lebih memilih untuk membuat sendiri. Membuat sendiri dengan memastikan asupan-asupan yang dimakan anakku itu aman gitu. Karena dulu di asrama juga sempat ada training masak begitu ya. Di mana pembina kami bilang kalau misalnya nanti kalian udah punya anak, apakah kalian rela anak kalian jajan di pinggir jalan yang itu minyaknya udah entah berapa kali pengulangan digorengnya begitu. Jadi kalau aku pribadi mindsetnya seperti itu ya Teh Risda. Kalau Teh Risda mhm. gimana nih? Aku antara ini sih tadi ya, turn away sih Kak, maksudnya kayak dipisah 2, mungkin aku tuh akan memberikan opsi kali ya, kayak tadi itu loh Kak, jadi maksudnya kayak gini, mmm, karena aku tahu betapa memang kalau di aku ya Kak Ica ya, makanan-makanan itu tuh menjadi, memori banget gitu. Itu tuh kayak jadi sebuah jadi mungkin aku akan ngasih opsi gini, "Kamu boleh makan cilok tapi habis itu minum jus," gitu. Jadi dia harus ada yin and yang-nya untuk bikin dia mungkin lebih, mmm, apa ya tadi itu, lebih terjaga atau misalnya tadi sehingga aku tetap bawakan bekal sehingga dia jajan segimanapun ini bekal harus habis kayak gitu. Jadi tidak mungkin sebanyak itu mengkonsumsinya, tidak sebanyak aku ketika kecil, kayak gitu. Mungkin ada perasaan-perasaan kayak gitu karena ya sih aku juga ngerasa kayak ya nggak tahu sih, mungkin ya we will see karena tadi aku juga tahu ya bahkan kalau aku tuh karena juga belajar terkait itu ya, kayak regulasi pangan, sehingga maksudnya kayak kita kan tahu ya betapa sebenarnya kan sudah diregulasi ya makanan tuh harus seberapa gulanya, seberapa dan lain sebagainya. Pertama, biasanya seorang brand tuh sering banget milih, bagian paling akhir, batas paling yang tidak. Ibaratnya kalau gula tuh bolehnya batas tertingginya segini, ya udah dia tuh pakai yang tertinggi itu, gitu, ya kan. Jadi udah hampir di ambang batas lah. Kayak gitu, sering kayak gitu atau bahkan kalau mereka bisa, apa ya, Kak, ya, me menawar tuh mereka tawar gitu. Jadi aku juga tahu betapa banyak makanan di kita tuh walaupun dia tulisannya udah BPOM, walaupun dia tulisannya udah apa, seringnya tuh sebenarnya iya udah BPOM tapi dia tuh diambang gitu. Sebenarnya tuh mungkin juga tidak sehat untuk dikonsumsi dalam jumlah yang sangat besar gitu ya, kayak gitu. Jadi harus sangat sangat dikontrol lah gitu. Mungkin kan seringnya itu juga makanya jadi, eee apa ya, pengingat kayak kita kan sering banget ya kalau ngeliat anak kecil tuh pengen gitu ngasih dia apa, kadang tuh makannya juga nggak sehat kan yang kita kasih, permen apa gitu dan mungkin juga itu akan sangat, mungkin ya kalau ibunya lagi punya proses untuk dia makan, lagi pola dibangun itu mengganggu tuh, niat baik kita tuh justru mengganggu proses yang ibunya coba, bangun gitu. Nah mungkin ini juga sih Kak Ica yang pengen aku penasaran. Kan sering ya Kak Ica, kalau Kak Ica dari farmasi, aku dari pertanian, aku dari pangan, kita tuh di versus kan. Kak Ica sering ngerasa nggak sih kalau di aku ya, sering banget tuh itu tuh menjadi sesuatu yang digaungkan, udah tuh anak tuh disuruh makan aja daripada minum obat, bisa gitu.
which is itu adalah bidang Anda gitu nggak sih? Di Kak Ica sendiri gimana sih dengan, pendapat-pendapat kayak gitu? Atau kalau di Kak Ica sendiri ada nggak sih bahasan-bahasan seperti itu juga? Oke, sebagai apoteker ya, sebagai apoteker aku pribadi merupakan mungkin apoteker yang langka karena ketika ada orang yang minta saran obat ke aku sangat-sangat menghindari memberikan saran obat. Aku akan menilai dulu akar masalahnya apa ini. Atau misal dari, oh ternyata pola makan. Oke, yang dibenahi itu pola makannya, bukan langsung minum obat begitu ya. Atau ternyata dia hanya butuh istirahat atau kecapean. Jadi kalau di aku pribadi terkait eh, makanan, kadang juga mendengar gitu ya. Kayak ya udah nggak apa-apa nanti juga sembuh sendiri. Kayak malah dibiarkan begitu. Itu juga merupakan mungkin mindset yang keliru ya, karena kita nggak tahu akumulasi akhirnya itu akan menjadi penyakit apa begitu. Karena banyak juga kanker-kanker yang disebabkan juga karena pola hidup, terutama pola makan gitu. Itu sih Teh Rizda kalau dari segi farmasi ya aku ngerasanya. Iya tuh Kak Ica sering banget ada obrolan kayak gitu. Kalian lebih mau mengkayakan para petani atau para dokter gitu? Biasanya tuh kayak dibentur-benturkan gitu ya, menurut aku mungkin pasti ada porsinya masing-masing ya untuk keduanya. Apalagi misalnya, tadi ya misalnya dengan tingkat keseriusannya ya, mungkin kalau tadi dia masih dalam tahap yang bisa diintervensi melalui makanan, bisa dimulai dari sana, tapi kalau ada yang sudah sampai tahap sesuatu ya pasti juga nggak harus meniadakan gitu ya, kayak nggak boleh banget, itu kan juga mungkin sekarang banyak ya teman-teman yang kayak gitu, "Aku sih nggak ke dokter, nggak mau pokoknya pokoknya mau yang alami-alami aja," misalnya. Tapi mungkin tadi, bisa jadi khawatirnya terakumulasi dan lain sebagainya, sesuai pada tempatnya lah ya, adil gitu. Mungkin jadi tidak ada sebenarnya yang dikayakan ya, semua juga berjuang, tidak ada. Ya sudah ada bagian rezekinya masing-masing gitu ya. Oke, Betul. Teh Rizda. Mungkin kita menuju akhir nih ya Teh ya. Aku mau tanya, sebagai lulusan teknologi industri pertanian, menurut Teh Rizda bagaimana cara untuk ya mengedukasi orang terdekat mungkin ya terkait pangan ini? Dari Teh Rizda sendiri punya ide apa atau udah pernah ngelakuin apa sih Teh untuk menjaga ya mungkin ya, menjaga Mhm. teman-teman atau lingkungan sekitar agar dari segi pangan baik pangan secara umum maupun pangan halal itu lebih concern lagi begitu. Oke, mungkin sih sebenarnya pasti tadi ya, sebenarnya lebih sulit biasanya ya mengedukasi orang-orang terdekat kadang ya, karena biasanya karena kedekatan itu justru lebih mudah, "Apaan sih?" Gitu dan lain sebagainya. Paling mudah sih sebenarnya kalau sekarang ya, aku ngerasa ya memang by example gitu, dari contoh. Atau misalnya mereka melihat, terus mereka penasaran, akhirnya bertanya. Karena kadang kalau kita caranya dengan seperti mengajari gitu ya, kadang mereka merasanya, "Apaan sih?" Gitu. Kita juga mungkin tahu, apalagi mungkin sekarang tuh kan makanan tuh menjadi rekreasi gitu kan ya, Kak Isa, ya. Itu mungkin the Wisata only kuliner gitu ya. yes, aku juga salah satu yang suka wisata kuliner. Maksudnya mungkin, satu-satunya hal yang mungkin bisa membuat mereka merasa lebih baik dengan harga yang terjangkau gitu, dibandingkan yang lainnya dan juga lebih instan, lebih cepat dibandingkan kalau harus bepergian dan lain sebagainya. Kadang tuh kalau diintervensi juga tuh mereka kayak, "Apaan sih?" Gitu aja harus dibahas lagi, hidup tuh udah susah, ya udahlah makan makanan aja misalnya gitu ya, dalam hal lain sebagainya. Kadang tuh harus memang dibikin penasaran dulu, dibikin biasa dulu. Aku ngerasa kan gitu ya, kayak tadi misalnya dari ceritanya Kak Ica, dari cerita aku tuh dulu juga nggak tahu loh, nggak tersentuh dengan terong, nggak tersentuh dengan apa ya, banyak makanan lainnya, dan kemudian akhirnya aku tuh mulai tersentuh ketika merantau. Kenapa? Karena kan biasanya sayur yang paling murah ya. Sebagai anak rantauan, kalau aku memang nggak di asrama, tapi karena makan sendiri harus cari makan, biasanya opsi yang paling murah ya adalah sayur, dan sayur itu akhirnya ketemu ada terong, ada ini. Itu dia gitu, kadang tuh hal tuh, bisa menjadi lebih mudah diterima kalau dia terbiasa terpapar gitu. Jadi misalnya kalau kita biasa menunjukkan gitu ya di rumah, "Eh, mau dong terong," terus tiba-tiba, orang tua kita tuh beliin terong, walaupun awal-awal tuh sering, "Ini terong buat teteh ya," gitu, karena mereka nggak makan.
aku doang yang makan. Tapi kan mungkin lama-kelamaan ketika ada mereka nyoba gitu, atau tadi misalnya aku lagi coba makan superfood sekarang Kak Ica, jadi aku tuh lagi pengen menurunkan berat badan sebenarnya dan menjadi lebih sehat lagi karena aku ngerasa tubuhku tuh mulai nggak enak semenjak pandemi karena aku banyak diem kayaknya gitu ya. Jadi akhirnya mulai sering bikin misalnya oatmeal atau misalnya bikin tadi ya chia seed gitu ya, terus dikasih buah-buahan. Pasti tuh awalnya mereka, "Apaan sih?" Tapi mereka melihat kan, aku proses bikinnya, aku proses belinya, terus nanti, "Nyoba dong, nggak enak," misalnya, awalnya gitu ya. Lama-kelamaan tuh mungkin itu akan jadi hal yang mudah diterima karena terbiasa. Jadi emang paling mudah tuh ngasih contoh dulu gitu ya. Mau nggak mau juga, apa ya, orang rumah juga mungkin kan nggak ini ya, nggak mungkin tadi nggak terpapar juga, nggak biasa di lingkungannya. Aku tuh ngerasa gini juga Kak Ica, ternyata konsep tentang makanan juga harus mulai diperbaiki di masyarakat. Makanya itu juga salah satu yang pengen aku mulai konsepin di keluarga kecil aku mungkin ya nanti ketika sudah punya keluarga. Ya biasa bilang sayur tuh sayur, kadang tuh kita tuh ketuker banget gitu, apa sih karbo, itu tuh masyarakat tuh bahkan masih ketuker-tuker gitu kan Kak Ica, misalnya kayak kita menganggap, Cuma kenal nasi gitu nggak sih, Kak? iya nasi itu karbo gitu kan misalnya, di pikiran mereka. Tapi kemudian misalnya mie, itu tuh lauk, dia karbo, ya kan? Atau bahkan kalau di aku tuh misalnya gini, sayur kentang, kentang tuh bukan sayur, ya kan ya? Kentang tuh karbo gitu. Jadi akhirnya kan lauknya mie, sayurnya kentang, pakai nasi. It's all karbohidrat, maksudnya dalam tapi kalau aku nanya mereka tuh nggak sadar. Jadi itu hal seperti itu aja tuh harus mulai di ini ya, diedukasi gitu. Makanya mungkin seringnya bahkan orang luar tuh kan menyebut sayur tuh nggak veggie kan, kadang mereka langsung greens gitu. Makanya biar ada ijonya tuh di piring gitu kan. Atau misalnya tadi, hari ini makan sayur apa? Sayur tahu. Tahu tuh bukan sayur, tahu tuh protein gitu. Jadi kayak, pembiasaan pengucapan, ini tuh apa tuh juga harus dibiasakan. Kan mungkin tadi ya kita juga kan belajar dari seorang ibu tuh pengen ngajakin anak misalnya apa ya, isu apa tuh harus disebutkan secara jelas. Nah mungkin bahkan aku tuh ngerasa di rumahku nanti ke anakku, kita harus strict nih, ini tuh protein atau sayur atau karbo biar akhirnya tidak ya makan tuh jadinya seimbang gitu, atau tadi porsi yang sesuai gitu, dan lain sebagainya. Gitu mungkin, Kak. Oke, Masya Allah. Berarti mulai dari diawali dengan melakukan tindakan ya, yang secara berulang, yang mana tindakan tersebut nantinya pasti dilihat oleh orang-orang di sekitar kita dan semoga menginspirasi mereka. Minimal mereka udah icip-icip lah ya, cobain apa yang sedang kita upayakan gitu. Dan dimulai juga dari hal-hal terkecil, mulai dari mindset dan mulai dari pelafalan ya, penyebutan ini makanan apa gitu. Iya benar juga ya, nggak ada sayur tahu, nggak ada sayur kentang begitu ya. Karena itu bukan sayur. Hanya karena dia berkuah, kadang berubah nah nih langsung jadi sayur begitu ya. Oke, Teh Rizda. Kalau misalnya dari jurusan Teh Rizda, eh, apakah Teh Rizda bergabung dalam suatu komunitas atau ikut serta terkait yang berkaitan dengan pertanian gitu Teh? Oke. Aku tuh dulu kalau ketika di kampus, sekarang sih udah nggak terlalu aktif ya. Dulu aku tuh ikut namanya, Ikatan Mahasiswa Muslim Peduli Pangan dan Gizi namanya. Jadi ya IMMPPG dia tuh, eee, nasional, jadi kebanyakan tuh anak fateta-fateta kampus sih, terus kita bersatu biasanya kegiatannya ya karena ikatan mahasiswa muslim yang banyak dibahas adalah kehalal pangan gitu. Kalau dilihat sih di Instagram mereka masih aktif ya, jadi sering juga bahas masalah keamanan pangan atau tadi ya bahas mungkin masalah gimana sih perkembangan pemerintah menuju, pencapaian mereka di 2024 gitu. Tapi aku sudah bukan jadi, pengurus, kalau dulu aku sampai jadi pengurus nasionalnya, tapi habis itu enggak gitu. Terus habis itu juga ketika sudah di dunia kerja aku tuh sempat ikut Agri Quran mungkin ya, Kak Ica, lebih familiar mungkin ya Agri Quran karena banyak bergeraknya di sosial media. Nah, Agri Quran juga gitu, dia tuh bahas juga banyak masalah pangan dan mungkin kenapa sih harus Quran, mungkin ya kayak orang kenapa sih apa dikit-dikit Quran dikit-dikit Quran misalnya. Ya kalau pertama sih as a Muslim dia memang Al-Quran tuh harus menjadi, pedoman hidup ya. Kedua memang aku tuh ngerasa gini, tadi ya,
dunia pangan tuh bukan dunia yang mudah tadi itu, karena kaitannya banyak. Ada orang tuh pasti sangat mudah untuk, apa ya, bilang kayak, "Udahlah nggak usah ngomongin," atau, "Capek tahu pangan," maksudnya banyak hal gitu, pangan tuh. Atau misalnya tadi dunia pertanian aja tuh kalau kita mikirin petani tuh pekerjaan yang sudah melelahkan gitu. Kadang tuh untuk melakukan itu sepanjang hayat, kita tuh butuh motivasi lebih. Ada orang yang termotivasi karena uang, ada orang yang termotivasi karena jabatan. Bagi muslim motivasi itu dan di aku Quran gitu. Makanya kita mencoba nyari penguat-penguat, kenapa sih kita harus harus kayak gini, harus memperjuangkan ini, kenapa sih kita harus kayak misalnya tadi ya, makannya kayak gini, kenapa kita harus kadang tuh motivasinya datang dari agama kalau di aku gitu ya, misalnya gitu, kenapa sih harus makannya baik? Karena kalau makannya baik, tubuh kita sehat tuh kita sholatnya bisa lebih lama. Kita yang sering dibahas ya, kita, at-tahiyatnya lebih lebih betul, karena biasanya orang yang kelebihan berat badan tidak bisa tahiyat sempurna, gitu, misalnya. Atau misalnya kenapa sih kita tuh harus bertani, karena kebanyakan rasul kita tuh para petani dan peternak loh, gitu. Misalnya gitu ya, maksudnya itu tuh dunia yang dekat, dunia yang maksudnya tuh sebenarnya ya, mengagungkan, menyaundingkan untuk kalau bisa tuh punya kebun di rumah gitu. Karena lebih baik tuh segala hal tuh kita bisa ini kan Teh, apa namanya, Provide sendiri ya. heeh, dan juga bisa akhirnya tuh menjaga standarnya sendiri, karena sayur juga udah banyak yang diimpor. Sayur juga sudah banyak yang pakai pestisida-pestisida yang tidak sehat. Ibaratnya kalau kita bisa hal-hal kecil kita provide dari rumah, which is pertama mengamalkan sunnah, kedua kita juga bisa, mengontrol nih, oh ternyata sayur ini pasti sehat gitu, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak atau tadi ya, misalnya makan makan acar, makan cuka gitu, itu tuh sesuatu yang juga dimakan oleh para rasul gitu ya, atau misalnya tadi banyak buah-buah yang ada di Al-Quran, berarti kita tuh lagi simulasi ke surga gitu tuh loh, ada romantisasi-romantisasi yang Iya, bikin kita tuh iya, Masya Allah. semangat untuk melakukan kegiatan yang memang butuh banget disemangatin, karena nggak bisa tuh perjuangan itu bukan perjuangan yang sebulan selesai gitu, dia Ya, perjuangan yang panjang bisa ya. jadi bergenerasi-generasi, Oke, gitu. Masya Allah, tabarakallah. Oke, Teh Rizda, kita menuju akhir. Mungkin closing statement nih, Teh, dari sesi kita di malam hari ini. Kalau dari aku tadi ya teman-teman, pangan tuh kan memang kebutuhan utama kita. Kita nggak bisa tanpa makan setiap harinya. Sehingga semoga kita punya, apa ya, perhatian lebih terhadap apa yang masuk ke dalam diri kita, karena pasti itu juga berpengaruh banyak terhadap bahkan kalau kita percaya sampai ke sikap gitu ya, kalau di muslim. Sehingga itu bisa jadi fokus kita, makanya mulai dievaluasi gitu ya, bagaimana proses makan kita, bagaimana cara kita, mindset kita terhadap makanan, sehingga dia bisa jadi lebih baik, kalau butuh intervensi bisa diintervensi sebisanya, pelan-pelan, mungkin tidak harus yang langsung, ekstrim, tapi dengan kesadaran sebentar-sebentar itu mungkin semakin lama kita juga akan membantu ini ya, nasional gitu ya. Kalau semua orang bergerak untuk kemudian mencapai ke ibaratnya kedaulatan pangan di Indonesia gitu. Itu sih mungkin. Oke, makasih banyak Teh Rizda atas sharingnya di malam hari ini ya, teman-teman ya. Ini sangat membuka mindset baru untuk aku pribadi dan pengetahuan baru, banyak yang aku baru tahu gitu ya. Semoga dari obrolan kita malam hari ini ada manfaat yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dapat juga meningkatkan kualitas hidup kita dan menuju kedaulatan pangan ya. Oke, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah menyimak di malam hari ini. Terutama terima kasih Teh Rizda untuk waktunya yang sudah diluangkan. Oke, kita tutup dulu ya teman-teman. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.